Menjaga raga di usia senja bukanlah sekedar tentang menghindari datangnya penyakit, melainkan sebuah bentuk rasa syukur terdalam kita kepada Sang Pencipta atas nikmat panjang umur yang masih dikaruniakan. Di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, semangat kita untuk memperbanyak amal ibadah tentu sangat tinggi. Namun kita juga harus bijak menyadari bahwa kondisi fisik di usia emas ini membutuhkan perhatian dan perawatan yang lebih peka dibandingkan saat kita masih muda dulu. Tubuh yang sehat dan bugar adalah aset paling berharga yang harus kita rawat sebaik mungkin, agar kita bisa menjalani rangkaian ibadah puasa dengan tenang, khusyuk, dan sama sekali tanpa rasa was-was akan keluhan fisik yang tiba-tiba datang mengganggu momen spiritual berharga kita. Perkenalkan, saya Daru Harjanto. Selama 25 tahun mengabdi, mendampingi dan merawat kesehatan para lansia, saya sangat memahami bahwa salah satu tantangan terbesar saat berpuasa adalah menjaga kondisi pencernaan, khususnya lambung, agar tetap nyaman sejak imsak hingga waktu maghrib tiba. Seringkali niat baik kita untuk menghangatkan tubuh dan mencari tenaga tambahan justru menjadi bumerang yang merugikan, hanya karena pilihan minuman yang keliru saat kita makan sahur. Oleh karena itu, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk membagikan panduan sederhana ini, agar Bapak dan Ibu bisa terhindar dari siksaan rasa perih, mual, kembung, atau sensasi dada terasa panas dan sesak yang seringkali merusak kehusyukan puasa kita. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu yang menjalankannya. Semoga setiap niat baik dan amal ibadah kita di bulan suci ini diterima, serta dilipat gandakan kebaikannya. Mari kita jadikan momen Ramadan ini sebagai waktu yang tepat untuk lebih mengenali dan menyayangi tubuh kita sendiri, agar ibadah berjalan lancar dan kualitas kesehatan justru semakin membaik. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai satu kebiasaan minum saat sahur yang pantang dilakukan oleh penderita masalah lambung, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak video ini. Ngomong-ngomong, Bapak dan Ibu sedang menonton penjelasan saya ini dari kota mana saja? Mari kita jujur pada diri sendiri. Bagi sebagian besar masyarakat kita, hidangan makan sahur rasanya belum benar-benar lengkap jika tidak ditutup dengan tegukan segelas teh manis hangat. Aromanya yang menenangkan, uap panasnya yang nyaman menembus hawa dingin di waktu subuh, serta rasa manisnya yang seolah memberikan dorongan tenaga seketika, membuat minuman ini menjadi primadona yang diwariskan turun-temurun. Sebagai seseorang yang telah mendampingi keluhan kesehatan ribuan lansia, saya sangat memaklumi kebiasaan ini, karena teh manis memang memberikan ilusi kenyamanan instan bagi tubuh kita. Namun, di balik rasa nyaman sesaat dan tradisi tersebut, tersembunyi sebuah ancaman kesehatan nyata yang seringkali diabaikan, terutama bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat masalah pencernaan, MAG, lambung sensitif, atau yang biasa dikenal dengan penyakit GERD. Tanpa bermaksud menakut-nakuti, saya merasa wajib menyampaikan kenyataan medis bahwa segelas teh manis hangat yang Anda nikmati dengan tenang saat sahur itu sebenarnya bisa menjadi semacam bom waktu bagi lambung Anda sendiri. Teh memiliki zat alami yang efeknya secara langsung dapat mengendorkan otot-otot atau pintu penjaga yang membatasi antara saluran kerongkongan dan lambung kita. Dalam kondisi normal, pintu ini harus tertutup rapat agar isi perut tidak naik ke atas. Namun, ketika pintu penjaga ini menjadi kendur akibat teh, maka cairan asam lambung yang sifatnya sangat tajam itu akan dengan mudah meluap dan naik kembali. Bayangkan saja, tepat di saat perut kita bersiap untuk kosong selama belasan jam berpuasa, kita justru membuka celah bagi asam lambung untuk naik bebas. Ini adalah pangkal dari berbagai penderitaan yang menyiksa. Akibat dari naiknya asam lambung ini sungguh tidak nyaman dan dipastikan akan merusak ketenangan ibadah puasa Bapak dan Ibu seharian penuh. Keluhan yang paling sering dilaporkan oleh pasien-pasien saya adalah rasa perih melilit di ulu hati, sensasi panas seperti terbakar yang menjalar di area dada, perut yang mendadak kembung dan begah, hingga rasa asam dan pahit yang mengganggu di pangkal lidah. Kondisi ini bukanlah masuk angin biasa yang bisa diabaikan, melainkan respon tubuh yang sedang meronta akibat dinding kerongkongan yang terluka oleh asam lambung. Sangat disayangkan jika niat suci dan semangat berpuasa kita harus runtuh atau terpaksa batal di tengah jalan hanya karena kita kurang berhati-hati dalam memilih minuman penutup sahur. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam perut Bapak dan Ibu ketika teh manis itu masuk ke dalam tubuh. Sebagai praktisi yang telah puluhan tahun mempelajari anatomi dan fungsi organ pencernaan lansia, saya harus meluruskan sebuah pemahaman yang sering keliru di masyarakat.
Banyak dari kita berpikir bahwa zat yang bisa memicu lambung bergejolak itu murni hanya ada di dalam secangkir kopi. Kenyataannya, daun teh yang kita seduh dengan air panas tersebut juga memiliki kandungan zat aktif yang sama, yang kita kenal sebagai kafein. Pada tubuh yang masih muda dan prima, efek kafein dari segelas teh mungkin bisa ditoleransi dengan cukup baik. Namun, pada tubuh bapak dan ibu yang sudah memasuki usia senja, di mana fungsi kekenyalan dan kekuatan organ mulai mengalami penurunan secara alami, zat inilah yang menjadi akar permasalahan utama bagi kenyamanan pencernaan selama berpuasa. Untuk memahaminya, bayangkan lambung kita itu seperti sebuah kantong bertenaga yang memiliki tutup atau katup penjaga otomatis di bagian atasnya. Secara medis, katup ini bertugas sangat keras memastikan bahwa makanan dan cairan asam pencernaan yang sudah masuk ke dalam lambung terkunci rapat dan tidak bisa kembali naik ke arah kerongkongan. Nah, disinilah letak bahayanya. Ketika zat kafein dari teh manis yang diminum saat sahur itu menyentuh saluran pencernaan, ia memberikan efek relaksasi paksa yang membuat otot-otot katup penjaga ini menjadi lemas dan kehilangan tenaga. Ibarat pintu rumah yang engselnya kendur dan tidak bisa lagi ditutup rapat, katup lambung yang seharusnya mengunci kuat cairan asam justru terbuka celahnya, membiarkan pertahanan lambung bapak dan ibu melemah seketika. Kondisi katup yang kendur dan kehilangan tenaga inilah yang memicu malapetaka kecil di dalam dada saat bapak dan ibu mulai beraktivitas di pagi hari atau bahkan saat sekadar merebahkan punggung sejenak menunggu waktu sholat subuh. Cairan asam lambung yang secara alami diproduksi untuk mencerna makanan yang sifatnya sangat tajam dan korosif akan dengan mudah tumpah atau merembes naik ke atas. Cairan tajam ini mengiritasi dinding kerongkongan yang sama sekali tidak memiliki lapisan pelindung sekuat lambung. Proses inilah yang kemudian secara nyata bapak dan ibu rasakan sebagai sensasi dada terasa panas terbakar, tenggorokan terasa perih mengganjal, mulut menjadi asam dan pahit, hingga napas yang terasa lebih sesak. Sebuah penderitaan fisik yang sangat menyiksa dan mengganggu khusyuknya ibadah puasa, yang sejatinya hanya bermula dari kebiasaan turun-temurun mengonsumsi teh di waktu sahur. Selain ancaman dari kafein yang melemahkan pertahanan lambung, ada satu lagi kebiasaan yang seringkali disalahpahami oleh masyarakat kita, yaitu penambahan gula pasir yang cukup banyak pada seduhan teh di waktu sahur. Banyak dari kita yang terbuai oleh pemikiran bahwa rasa manis yang pekat ini adalah sumber tenaga cadangan utama atau booster yang bisa diandalkan untuk berpuasa seharian. Sebagai praktisi yang setiap hari mendengarkan ragam keluhan fisik dari para pasien lansia, saya merasa perlu membuka fakta medis yang sebenarnya terjadi. Gula berlebih di waktu sahur, alih-alih menjadi penolong, justru merupakan sebuah jebakan tersembunyi yang sangat merugikan. Bukannya memberikan pasokan energi yang stabil dan tahan lama, asupan manis ini justru menciptakan ilusi kesegaran sesaat yang pada akhirnya akan memicu siklus kelelahan yang jauh lebih hebat di siang harinya. Mari kita pahami cara kerja luar biasa dari organ tubuh kita dengan bahasa yang sederhana. Saat bapak dan ibu memasukkan asupan gula dalam jumlah tinggi melalui teh manis tersebut ke dalam perut yang kosong, tubuh secara otomatis akan merespons dan bekerja ekstra keras untuk memproses konsentrasi gula yang pekat itu. Secara alamiah, sifat gula ini sangat menyerap air. Ia akan menarik cairan berharga keluar dari dalam sel-sel tubuh untuk menyeimbangkan kepekatannya. Proses penarikan cairan secara paksa inilah yang tanpa kita sadari membuat ginjal bekerja lebih keras dan frekuensi buang air kecil di pagi hari menjadi jauh lebih sering. Jadi, niat awal kita minum teh manis untuk menyimpan cadangan cairan ternyata justru memeras dan membuang simpanan air dari dalam jaringan tubuh, meninggalkan sel-sel kita dalam keadaan kering kerontang. Dampak langsung dari proses terkurasnya cairan tubuh ini sungguh sangat nyata dan mengganggu kenyamanan ibadah puasa bapak dan ibu. Jangan merasa heran atau berkecil hati jika jam dinding baru menunjukkan pukul 10 atau 11 siang, tenggorokan sudah terasa luar biasa kering, bibir mulai pecah-pecah, dan tubuh mendadak terasa lemas lunglai tak bertenaga. Kelemahan fisik dan rasa haus yang menyiksa ini sama sekali bukan pertanda bahwa bapak dan ibu sudah tidak kuat lagi berpuasa karena faktor usia yang menua. Kelelahan itu murni terjadi karena cadangan cairan penopang kehidupan bapak dan ibu telah habis terkuras akibat efek dari segelas teh manis saat sahur tadi. Sangat disayangkan jika kekhusyukan puasa yang mulia ini harus terasa begitu berat dan menyiksa hanya karena kita terjebak pada kebiasaan yang keliru.
mengingat penjelasan saya sebelumnya mengenai efek kafein yang mengendurkan katup lambung dan sifat gula yang justru memeras cairan sel tubuh. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu mulai menyadari betapa besarnya resiko tersembunyi yang sedang mengintai. Jika kebiasaan meminum teh manis hangat saat makan sahur ini tetap nekat diteruskan hanya demi sebuah kepuasan sesaat atau sekadar mengikuti tradisi, maka Bapak dan Ibu harus bersiap menghadapi konsekuensi yang sangat tidak nyaman. Rasa perih melilit di lambung, sensasi dada terasa panas seperti terbakar yang menyiksa dari kerongkongan hingga ke ulu hati, serta perut begah yang membuat napas menjadi sesak, akan menjadi tamu tak diundang yang menemani keseharian puasa Anda. Penderitaan fisik semacam ini sejatinya bukanlah bagian dari ujian kesabaran berpuasa yang harus ditanggung lewati, melainkan dampak nyata dari sebuah keliru memilih asupan penutup sahur yang sebenarnya sangat bisa kita hindari sejak awal. Sebagai praktisi yang menaruh kepedulian mendalam pada kesehatan di usia senja, sungguh terasa berat hati saya melihat atau mendengar ada lansia yang terpaksa berbaring lemah menahan sakit lambung di siang hari bolong saat bulan Ramadan. Momen ibadah setahun sekali yang seharusnya membawa kedamaian hati dan ketenangan batin, justru berubah drastis menjadi momen bertahan hidup menahan perih. Padahal di usia emas ini, kenyamanan raga adalah kunci fondasi yang paling utama agar kita bisa fokus menjalankan ibadah puasa, mendirikan sholat tarawih, hingga memperbanyak bacaan Al-Quran dengan hati yang lapang tanpa gangguan. Itulah sebabnya saya tidak akan pernah bosan mengingatkan agar kita jangan membiarkan kebiasaan yang keliru secara diam-diam merusak kesehatan kita dari dalam, apalagi sampai membuat ibadah puasa kita terputus di tengah jalan. Namun, Bapak dan Ibu tidak perlu merasa putus asa, khawatir atau merasa kehilangan kehangatan minuman penutup saat sahur. Di balik pantangan tegas untuk meninggalkan teh manis tersebut, saya telah menyiapkan sebuah rahasia sederhana yang selama bertahun-tahun terbukti ampuh menjadi andalan ribuan pasien lansia saya. Saya memiliki satu alternatif racikan minuman pengganti yang bahan-bahannya sangat mudah ditemukan di rumah, 100% aman untuk membelai lembut dinding lambung yang sensitif, dan luar biasanya lagi, mampu menahan rasa lapar serta memberikan tenaga nyata hingga suara azan maghrib berkumandang. Minuman rahasia ini sama sekali tidak akan memancing asam lambung naik, tidak membuat tenggorokan kering, namun tetap memberikan ketenangan yang Bapak dan Ibu butuhkan di waktu subuh. Tentunya Bapak dan Ibu semakin penasaran minuman apa yang saya maksud dan bagaimana cara meraciknya agar khasiat medisnya bekerja maksimal di tubuh kita, bukan? Selama 2,5 dekade mendampingi kesehatan para lansia, saya menyadari betul bahwa setiap tubuh memiliki ceritanya masing-masing, terutama saat dihadapkan pada rutinitas ibadah di bulan suci Ramadan. Keluhan yang muncul seringkali bukan sekedar masalah lambung semata. Ada yang merasa persendian mendadak ngilu, tubuh lemas seolah kehabisan tenaga padahal baru memasuki waktu duha, hingga sakit kepala akibat jam tidur yang harus beradaptasi dengan waktu sahur. Pengalaman panjang ini mengajarkan saya bahwa komunikasi yang terbuka dan kemauan untuk membagikan keluhan fisik adalah langkah awal yang paling krusial untuk menemukan penanganan medis yang paling tepat sasaran. Oleh karena itu, sebelum saya membongkar secara tuntas rahasia minuman pengganti teh manis yang akan menyelamatkan lambung Anda, saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan langsung dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya dengan tulus mengundang Bapak dan Ibu untuk tidak ragu menuliskan keluhan kesehatan apapun yang paling sering dirasakan atau mengganggu selama menjalankan ibadah puasa di tahun-tahun ini pada kolom komentar di bawah. Apakah itu rasa begah yang tak kunjung hilang, dada yang sering terasa sesak, atau mungkin kecemasan akan kadar gula yang tidak stabil saat berpuasa? Mari kita jadikan kolom komentar tersebut sebagai ruang diskusi yang hangat dan bermanfaat, layaknya ruang konsultasi tatap muka kita bersama. Mengetahui keluhan dan kondisi spesifik Bapak dan Ibu secara langsung akan sangat membantu saya dalam merumuskan solusi dan materi edukasi kesehatan lansia yang jauh lebih relevan untuk video-video saya berikutnya. Sembari Bapak dan Ibu membagikan pengalamannya di kolom komentar, saya sangat mewanti-wanti agar Anda tetap menyimak penjelasan di video ini hingga detik terakhir tanpa terlewat satu bagian pun. Di dunia kesehatan, sebuah informasi yang terpotong atau dipahami setengah-setengah seringkali justru membawa dampak yang keliru saat dipraktikkan sendiri di rumah.
Rahasia racikan minuman sahur yang akan saya bagikan sebentar lagi ini membutuhkan pemahaman tentang cara kerja dan metode penyajian yang spesifik agar khasiat alaminya bisa benar-benar bekerja maksimal melapisi lambung Anda. Jadi, pastikan fokus Bapak dan Ibu tetap terjaga untuk menonton kelanjutannya. Karena solusi sederhana ini bisa menjadi kunci utama yang menentukan kenyamanan ibadah puasa Anda sekeluarga hingga hari kemenangan tiba nanti. Tiba saatnya saya membongkar rahasia kesehatan yang selama bertahun-tahun telah menyelamatkan kenyamanan ibadah puasa ribuan pasien saya. Mulai besok saat makan sahur, saya meminta Bapak dan Ibu untuk sepenuhnya menyingkirkan cangkir teh manis tersebut dan menggantinya dengan sebuah keajaiban alami yang sangat sederhana, yaitu air rendaman kurma atau yang sering kita kenal dengan sebutan air nabis. Bagi masyarakat awam, ini mungkin hanya dianggap sebagai minuman sunnah pelengkap sahur biasa. Namun, dari kacamata keilmuan dan pengalaman panjang saya merawat sistem pencernaan para lansia, air rendaman kurma ini sejatinya adalah minuman penawar berdosis ringan yang dirancang begitu sempurna oleh alam untuk memulihkan, menenangkan, dan merawat lambung yang sudah sangat rentan di usia senja. Mari kita cermati mengapa air rendaman kurma ini berbalik 180 derajat khasiatnya dibandingkan dengan segelas teh manis. Jika teh secara diam-diam mengendurkan katup lambung dan memancing asam naik ke kerongkongan, sari koti buah kurma yang telah melarut semalaman di dalam air justru bekerja sebagai peneduh alami yang luar biasa ramah. Ketika Bapak dan Ibu meminumnya di waktu subuh, cairan lembut ini akan mengalir dan bertindak layaknya selimut pelindung yang melapisi seluruh dinding lambung yang mulai menipis dan sensitif. Cairan ini secara efektif akan meredam tingkat keasaman di dalam perut, mencegah terjadinya luka iritasi, sehingga memastikan organ pencernaan Anda bisa beristirahat dengan tenang tanpa gejolak perih yang menyiksa sepanjang hari. Kehebatan sesungguhnya dari minuman ini juga terletak pada bagaimana ia menyuplai tenaga bagi raga kita. Masih ingatkah Bapak dan Ibu bagaimana gula pasir pada teh manis justru memeras cairan sel tubuh dan memicu rasa lemas tak berdaya di siang hari? Mimpi buruk itu sama sekali tidak akan terjadi dengan air rendaman kurma. Gula alami atau fruktosa yang terlarut murni dari buah kurma adalah sumber energi kualitas tinggi yang diserap secara perlahan-lahan dan bertahap oleh pencernaan kita. Hasilnya sangat menakjubkan. Bapak dan Ibu tidak hanya terbebas dari rasa haus ekstrim yang mengeringkan tenggorokan, tetapi juga akan merasakan pasokan cadangan tenaga yang terus mengalir stabil, menjaga tubuh tetap tegak bugar, dan tidak mudah lapar hingga waktu berbuka puasa tiba. Selain keajaiban air rendaman kurma yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada satu lagi elemen penyempurna sahur yang sifatnya sangat mendasar, namun seringkali dipraktikkan dengan cara yang keliru oleh banyak orang di waktu subuh. Elemen penopang kehidupan tersebut tidak lain adalah air putih. Sebagai seorang praktisi yang sangat menjaga ketat aturan asupan bagi pasien-pasien saya tidak pernah bosan menegaskan bahwa cara kita memilih suhu air putih sangat menentukan nasib lambung kita seharian penuh. Banyak dari kita yang sengaja meminum air es dengan harapan mendapatkan kesegaran instan, atau sebaliknya, meminum air yang terlalu panas agar tubuh terasa hangat. Padahal, bagi lambung Bapak dan Ibu yang fungsinya sudah sangat sensitif dan tidak lagi sekuat saat masa muda, kejutan suhu yang ekstrim dari minuman tersebut justru akan memicu organ pencernaan stres, bekerja terlalu keras, dan merangsang produksi asam berlebihan yang berujung pada rasa mual dan perih di ulu hati. Pilihan paling bijak dan secara klinis paling bersahabat untuk raga di usia senja adalah air putih bersuhu ruang atau yang sering kita sebut dengan suhu suang-suang kuku. Secara medis, logika di balik pemilihan suhu ini sangatlah sederhana untuk kita pahami bersama. Air hangat memiliki temperatur yang sangat selaras dengan suhu alami di dalam sistem pencernaan kita sendiri. Ketika air hangat ini mengalir perlahan menyusuri kerongkongan, ia sama sekali tidak akan memberikan efek kejut atau tegangan pada otot-otot lambung maupun katup penjaganya. Alih-alih memberontak dan memproduksi asam, lambung justru akan menyambut aliran air hangat ini bagaikan sebuah bilasan lembut yang menenangkan. Air ini akan bekerja mulus membersihkan sisa-sisa makanan, sekaligus mengencerkan tumpukan asam lambung yang kental secara perlahan, aman, dan tanpa memicu gejolak sekecil apapun di dalam dada Bapak dan Ibu. Lebih jauh lagi, manfaat dari rutinitas meminum air putih hangat ini adalah kunci rahasia terpenting untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh selama belasan jam Bapak dan Ibu menahan dahaga berpuasa. Di saat teh manis secara diam-diam membuang dan memeras simpanan air tubuh, aliran air putih hangat ini justru akan diserap dengan sangat sempurna oleh jaringan sel untuk menghidrasi raga kita secara menyeluruh.
Keseimbangan cairan yang terjaga inilah yang menjadi fondasi utama bagi tubuh untuk mengendalikan suhu dan menjaga sirkulasi darah, sehingga Bapak dan Ibu tidak akan mudah merasa lemas, pusing berkunang-kunang, atau kelelahan hebat di tengah hari. Jadi, sebuah langkah yang tampaknya sangat sepele, yaitu memastikan tubuh terhidrasi dengan air putih bersuhu hangat, sebenarnya adalah kunci pertahanan terbaik yang akan menjamin Bapak dan Ibu bisa menuntaskan ibadah puasa dengan raga yang kokoh dan lambung yang damai. Kini, tibalah saatnya bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan kecil yang akan membawa perubahan besar bagi kenyamanan raga. Mulai besok subuh, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengukuhkan niat dan dengan ikhlas menyingkirkan cangkir teh manis yang biasanya selalu setia menemani di meja makan. Saya sangat memahami bahwa melepaskan sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging selama berpuluh-puluh tahun bukanlah perkara yang mudah. Ada rasa rindu akan kehangatan dan manisnya tradisi tersebut. Namun, cobalah niatkan perubahan kecil ini sebagai bentuk ikhtiar dan kasih sayang nyata kepada tubuh titipan Sang Pencipta yang sudah berjuang menemani kita hingga usia senja ini. Mari kita beri kesempatan bagi organ lambung kita untuk beristirahat dari gempuran kafein dan gula berlebih agar ia bisa bekerja dengan tenang dan optimal menyerap sari-sari makanan sebagai bekal ibadah puasa kita seharian penuh. Sebagai ganti dari teh manis tersebut, saya meresepkan sebuah kebiasaan baru yang sangat praktis, namun memiliki dampak perbaikan yang luar biasa bagi pencernaan. Cukup siapkan 3 butir kurma, baik itu dikunyah secara perlahan atau dijadikan air rendaman seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, serta sediakan 2 gelas air putih bersuhu hangat kuku. Cara mengonsumsinya pun tidak boleh sembarangan, agar khasiat pelindungnya bekerja maksimal. Jangan meminum air tersebut secara terburu-buru atau langsung dihabiskan dalam 1 kali tegukan panjang. Minumlah dengan penuh ketenangan, seteguk demi seteguk secara perlahan, biarkan air hangat tersebut membasahi kerongkongan dan turun dengan sangat lembut melapisi dasar lambung Bapak dan Ibu. Cara minum yang santai ini akan memberikan sinyal damai pada sistem syaraf pencernaan, mencegah perut menjadi kaget atau mendadak begah karena harus menampung terlalu banyak cairan dalam waktu sepersekian detik. Saya berani memastikan, jika Bapak dan Ibu mempraktikkan langkah transisi yang sangat sederhana ini secara telaten mulai besok pagi, Anda akan langsung bisa merasakan perbedaannya hanya dalam waktu 1 hari saja. Sensasi dada yang biasanya terasa panas terbakar atau mengganjal akan mereda secara perlahan. Rasa perih melilit di ulu hati yang seringkali membuat kita terpaksa merebahkan badan tidak akan datang menyiksa. Dan luar biasanya, tubuh akan terasa jauh lebih kokoh dan bertenaga menanti waktu berbuka. Perubahan nyata pada kenyamanan lambung ini adalah bukti bahwa tubuh di usia emas kita masih memiliki kemampuan yang luar biasa untuk merawat dirinya sendiri. Asalkan kita mau memberikan asupan dan perlakuan yang tepat dan penuh kelembutan. Jadikan sisa hari di bulan Ramadan ini sebagai titik awal kebangkitan kesehatan pencernaan Bapak dan Ibu demi ibadah yang jauh lebih khusyuk tanpa keluhan rasa sakit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada akhirnya kita harus menyadari bahwa bulan suci Ramadan adalah tamu agung yang kedatangannya selalu kita nantikan dengan penuh kerinduan setiap tahunnya. Di fase usia emas ini, setiap detik waktu yang kita habiskan untuk beribadah rasanya menjadi berkali lipat lebih berharga, lebih syahdu, dan lebih bermakna dibandingkan saat kita masih muda dulu. Sungguh sangat disayangkan dan membuat hati saya bersedih jika momen-momen spiritual yang luar biasa indah ini harus terganggu, terhambat, atau bahkan terpaksa batal di tengah jalan, hanya karena kita melakukan kesalahan kecil dalam memilih minuman saat makan sahur. Penderitaan fisik seperti lambung yang perih melilit, sensasi dada yang sesak seperti terbakar, atau tubuh yang mendadak lemas lunglai tak berdaya di siang bolong, sejatinya bukanlah hukuman mutlak dari usia yang semakin menua. Kondisi tersebut murni merupakan bahasa isyarat dari tubuh Bapak dan Ibu yang sedang meminta perhatian, perlindungan, dan perlakuan asupan yang lebih lembut. Jangan biarkan sebuah kebiasaan lama yang ternyata keliru merampas nikmatnya kehusyukan sujud dan lantunan doa-doa panjang kita. Oleh karena itu, melalui penjelasan medis sederhana ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menjadikan hari esok sebagai lembaran baru dalam menyayangi raga titipan Sang Khalik ini.
Mari kita bersama-sama menjemput setiap tetes limpahan berkah, rahmat, dan ampunan di bulan suci ini dengan kondisi fisik yang jauh lebih prima, lebih bugar, dan pastinya dengan lambung yang tenang. Bekali sistem pencernaan Anda dengan asupan sahur yang benar-benar mampu melindungi, seperti usapan lembut air putih hangat dan kebaikan alami dari sari buah kurma yang telah kita pelajari bersama. Ingatlah selalu di dalam hati bahwa ikhtiar menjaga kesehatan di usia senja ini bernilai ibadah dan pahala yang sama besarnya, karena hanya dengan tubuh yang sehatlah kita bisa beribadah dengan sempurna, menebarkan senyuman bahagia kepada anak cucu, dan merasakan ketenangan batin seutuhnya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah kebiasaan baik. Dan percayalah, tubuh Bapak dan Ibu akan langsung membalas kebaikan tersebut dengan rasa nyaman yang luar biasa. Akhir kata, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu sudah berkenan meluangkan waktu berharganya untuk menyimak, belajar, dan berdiskusi bersama saya hingga detik terakhir video ini. Tujuan utama sekaligus kebahagiaan terbesar saya sebagai seorang praktisi adalah melihat seluruh orang tua di negeri ini bisa tersenyum lepas menjalani masa tuanya, beribadah dengan tenang, tanpa harus merintih menahan rasa sakit. Saya, Nadru Harjanto, memohon pamit undur diri sejenak dari hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Teruslah bersemangat merawat titipan kesehatan ini, dan salam sehat sejahtera untuk seluruh lansia tangguh dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali di penjelasan dan panduan kesehatan berikutnya yang insya Allah akan semakin memperkaya wawasan kita bersama. Selamat melanjutkan dan menikmati indahnya ibadah puasa. Semoga kita semua selalu senantiasa berada dalam lindungan dan ridhonya.